Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang permutasi. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang notasi faktorial. Sebenarnya notasi faktorial itu adalah materi prasyarat atau materi yang harus kalian pahami sebelum belajar tentang permutasi. Ada beberapa macam permutasi. Karena pada hari ini saya akan membahas dua macam permutasi, Ibu namai pembelajaran pada hari ini sebagai permutasi bagian 1. Apa itu permutasi? Permutasi adalah suatu susunan unsur-unsur berbeda dalam urutan tertentu. Pada permutasi urutan diperhatikan sehingga AB tidak sama dengan BA. Notasi permutasi secara umum dirumuskan sebagai berikut. Bisa dalam bentuk kurung atau P, N, R, atau bisa juga N-nya di depan, R-nya di belakang, atau juga bisa N-nya di atas, R-nya di bawah. Kapan kita menggunakan ini? Ternyata tidak ada waktu yang berbeda. Kalian bisa menggunakan ini kapanpun karena artinya sama. Namun terkadang soal tertentu tergantung pembuatnya. Bagaimana menulis singkat itu hanya cara penulisan yang artinya sama. Baiklah, permutasi yang pertama adalah permutasi N objek dari N objek berbeda. Lihat ya, N objek dari N objek berbeda. Menulisnya berarti P N, N atau P N-nya di depan, N-nya di belakang. Sama juga P, N-nya di atas atau N-nya di bawah. Ya, jadi dalam kurung ini bisa dibuat dalam 3 bentuk. Tapi untuk rumus ini saya menggunakan yang dalam kurung. Rumusnya adalah N faktorial. Contohnya, kita langsung ke contoh. Dari 4 calon pengurus OSIS, berapa kemungkinan susunan yang dapat terbentuk untuk menentukan ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Ketika 4 orang itu terdiri dari A, B, C, D, ketika ketuanya A, wakilnya B, bendaharanya C, dan sekretarisnya D, akan berbeda susunannya ketika ketuanya D, wakil ketuanya C, bendaharanya B, dan sekretarisnya A. Itu disebut sebagai permutasi karena urutannya diperhatikan. Lalu permutasi apa dari apa? Permutasi dari 4 calon pengurus, kita akan menentukan susunan dari 4 susunan organisasi atau permutasi 4 dari 4. Bagaimana cara mengerjakannya? Tinggal kita tulis dulu rumusnya. N, N itu sama dengan N faktorial. Ini dari sini ya. Jadi kalau P 4,4 kita tahu N-nya berapa? Ya, betul, 4 faktorial. Apa 4 faktorial itu? Perkalian bilangan asli, ditulis dari yang paling besar. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, kali 2 24, kali 1 24. Jadi ada 24 susunan. Mudah bukan? Baiklah, ini ada latihan untuk kalian kerjakan. Latihannya adalah menentukan susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata luang jika susunan huruf tersebut terdiri dari 5 huruf yang berbeda. Maksudnya seperti apa? Dari kata luang ini kita akan menyusun huruf-hurufnya menjadi kata yang baru. Contohnya atau lalu, atau mungkin juga langu, dan seterusnya. Jika kita mengerjakannya manual, tentu akan membutuhkan waktu yang banyak dan juga tidak efektif. Oleh karena itu kita menentukan rumus permutasi tadi. Ibu hanya akan memberikan clue atau petunjuk, yaitu permutasi
dari beberapa huruf akan dibentuk suatu susunan huruf lain yang terdiri dari beberapa huruf. Nanti kalian tinggal menentukan permutasinya. Bisa ya? Baiklah, kita lanjut ke permutasi yang kedua, yaitu permutasi K objek dari N objek berbeda. Kalau tadi permutasi N objek dari N objek berbeda. Apa bedanya di sini? Ternyata K itu berbeda dari N. K itu kurang dari N atau lebih kecil sama dengan N. Rumusnya sedikit berbeda. Saya menulisnya sekarang atas bawah ya, jadi biar bervariasi. Tadi kita sudah menggunakan kurung, sekarang saya menggunakan N-nya di atas, K-nya di bawah. Rumusnya adalah N faktorial per N min K faktorial. Langsung contoh ya. P 83, 8 ini artinya jadi N, 3 ini jadi K. Di rumus N faktorial artinya 8 faktorial per kurung buka N min K, N-nya 8 kurangi K-nya 3 faktorial. Karena itu 8 faktorial per 8 kurangi 3 itu 5 ya, 5 faktorial. 8 kita jabarkan sampai 5 seperti materi pada pertemuan kemarin. 5. Karena sama-sama faktorial, min faktorial, kalau kita coret tinggal 8 kali 7 kali 6, hasilnya ya 3. Sekarang untuk contoh kedua, silakan kalian mengerjakan sendiri ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Selain soal menentukan permutasi langsung, permutasi bentuk kedua ini juga bisa dalam bentuk soal cerita. Sekarang kita amati soal ini dengan teliti. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka? Jadi ada kata 4 yang diambil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini total ada berapa angka ya? 6 angka. Artinya kita mau menyusun 4 angka dari 6 angka yang tersedia. Artinya mencari permutasi 6, 4. Bu, kenapa bukan 4, 6? Ingat, K itu selalu lebih kecil daripada N. Jadi yang lebih kecil selalu di bawah ya. Rumusnya seperti tadi kita lihat di sana, PNK itu sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Jadi kalau P6 4, kita tahu N-nya 6, 6 kurangi 4 faktorial. 6 faktorial per 6 kurangi 4 berapa? 2. Lalu kita hanya bisa menjabarkan 6 ini sampai 2. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Karena sama boleh kita coret, kita tinggal mengalihkan yang di atas. 6 kali 5 30, kali 4 120, kali 3 ya 360 susunan. Terakhir, kata motivasi untuk hari ini, wake up, kind, be amazing, be beautiful, and wicked. Jadi bangun, jadilah baik, jadilah luar biasa, jadilah bersyukur atau lebih bersyukur setiap harinya, dan ulangi lagi, selalu seperti itu setiap harinya. Semangat selalu dan sehat selalu, semoga pencapaian ibadah, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.